Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indrani Pramesti dari kelas B dengan NIM 2224210015 akan menjelaskan tentang materi landasan historis pendidikan di Indonesia. 1. Zaman purba. Latar belakang sosial budaya. Kebudayaan yang berkembang pada zaman purba itu dari zaman Paleolitik sampai kebudayaan Neolitik. Kebudayaan masyarakat pada zaman purba tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut masyarakat antara lain animisme dan dinamisme. Sebab itu, mereka tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas, tata masyarakatnya bersifat egaliter. Pendidikan. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adab dan terhadap nilai-nilai religi atau kepercayaan yang mereka yakini. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilan mencari nafkah atau khususnya bagi anak laki-laki, dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. Kedua, zaman kerajaan Hindu-Buddha. Latar belakang sosial budaya. Kebudayaan zaman kerajaan Hindu-Buddha dibawa oleh orang-orang India, antara lain berupa bahasa, tulisan, agama, dan juga termasuk sistem pemerintahan. Struktur sosial pada awalnya bersifat egaliter, namun seiring berjalannya waktu timbullah dua golongan manusia, yaitu golongan yang dijamin, raja, dan golongan yang menjamin, rakyat jelata. Pada abad kelima ditandai dengan ditemukannya tulisan tertua, tulisan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta oleh para ilmuwan sejarah di dekat Bogor dan Kutai. Pendidikan. Pada zaman ini, selain diselenggarakan di dalam keluarga di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau perguruan atau pesantren. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di Kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan juga membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sanskerta, termasuk membaca dan menulis huruf Pallawa, kesusastraan, keterampilan memahat atau membawa candi, dan bela diri atau ilmu berperang. Sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya atau perguruan, maka metode atau cara-cara pendidikannya pun adalah sistem guru pula. Yang ketiga, zaman kerajaan Islam. Latar belakang sosial budaya. Pada pertengahan abad ke-14, kota Bandar Malaka ramai dikunjungi para saudagar dari Asia Barat dan Jawa atau Majapahit. Melalui para saudagar dari Jawa yang masuk memeluk agama Islam, maka tersebarlah Islam ke Pulau Jawa. Pemerintah pada zaman ini dipimpin oleh raja. Di dalam wilayah kerajaan-kerajaan Islam, umumnya masyarakat tidak menganut stratifikasi sosial berdasarkan kasta. Pendidikan. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan juga amal. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti di langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Kurikulum pendidikan yang tidak tertulis atau tidak formal. Pendidikan berisi tentang tauhid atau pendidikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan juga menulis. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam ini masih bersifat demokratis. Metode atau cara-cara pendidikan dilakukan dengan metode yang bervariasi tergantung dengan sifat materi pendidikan, tujuan dan peserta didiknya. Contoh metode yang sering digunakan adalah ceramah atau tabligh, mengaji Al-Quran, dan sorogan atau cara-cara belajar individual. Nah, cara-cara belajar dilakukan pula melalui pedoman atau lantunan lagu. Selain itu dilakukan pula melalui media dan juga cerita-cerita. Keempat, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Latar belakang sosial budaya. Pada awal abad ke-16, ke negeri kita datanglah bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, kedatangan mereka juga disertai oleh misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Pendidikan. Pengaruh bahasa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah atau seminari di Ternate. Selain itu juga didirikan pula di Solor.
Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Goa, pusat kekuasaan Portugis di Asia. Pemuda-pemuda yang berbakat bisa dikirim ke sana. Yang kelima, zaman pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakang sosial budaya. Karakteristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain yang pertama, berlangsungnya kolonialisme, yang kedua dalam bidang ekonomi berlangsungnya monopoli perdagangan, hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia, yang ketiga terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa dengan urutan dari lapisan tertinggi sampai dengan yang terbawah. Pada masa itu juga pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan. Pendidikan secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan demi merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan nasional. Adapun pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan nasional yaitu yang pertama, pendidikan zaman VOC. Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. Tujuannya untuk misi keagamaan Protestan, bukan untuk misi intelektualitas dan untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan juga gereja. Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan juga menulis. Murid-muridnya berasal dari anak-anak pegawai, sedangkan anak-anak rakyat jelata itu tidak diberi kesempatan untuk bersekolah. Yang kedua, pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai kelanjutan dari zaman VOC, pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda pun mengecewakan bangsa Indonesia. Kebijakan dan praktek pendidikan pada zaman ini tuh yang paling terkenal antara lain yang pertama, tahun 1808, Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan agar para bupati di Pulau Jawa itu menyebarkan pendidikan bagi kalangan rakyat, tapi kebijakan ini tidak terwujud. Yang kedua, tahun 1811 sampai 1816, ketika pemerintahan di bawah kekuasaan Raffles, pendidikan bagi rakyat juga diabaikan. Nah, ciri-ciri pendidikan pada zaman ini antara lain pertama, minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan bumi putra. Yang kedua, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang murah dan pegawai yang rendahan. 1. Pendidikan oleh kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Latar belakang sosial budaya timbulnya pergerakan nasional pendidikan. I. Jumhur dan Haji Dana Suprata 1976 mengemukakan bahwa setelah tahun 1900 usaha-usaha partikelir di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat giatnya. Dewasa ini, lahirlah sekolah-sekolah partikelir atau perguruan nasional yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak dua. Yang pertama, sekolah-sekolah yang sesuai dengan haluan politik seperti yang diselenggarakan oleh Kiai Haji Dewantara seperti Taman Siswa, Dr. Ernest Daus Dekker, yaitu Kesatrian Institut, Muhammad Syafi'i INS Kayu Tanam, dan sebagainya. Dua, sekolah-sekolah yang sesuai dengan tuntutan agama Islam seperti yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Ada juga pendidikan oleh tokoh-tokoh wanita seperti Era Kartini di Jepara, Raden Dewi Sartika di Bandung, dan Rohana Kudus di Sumatera. 2. Pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Latar belakang sosial budaya. Ada dua kebijakan pemerintah pendudukan militer Jepang. Yang pertama, menghapus semua pengaruh barat di Indonesia. Yang kedua, memobilisasi segala kekuatan dan sumber yang ada. Pendidikan yang pertama, tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Yang ketiga, sistem pendidikan menjadi lebih merakyat atau populis. Yang pertama, pendidikan periode tahun 1945 sampai 1961. Yang A, zaman revolusi fisik kemerdekaan. Pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan dasar pendidikan nasional. Sekalipun terjadi pergantian bentuk dan konstitusi negara, tetapi pendidikan nasional Indonesia tetap dilaksanakan sesuai dengan jiwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan oleh Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1950. Yang C, ada demokrasi pendidikan. Pada saat ini, demokratisasi pendidikan tampak sudah mulai dilaksanakan. Yang D, lahirnya LPTK pada universitas. Profesor Muhammad Yamin pada tahun 1954 mendirikan perguruan tinggi pendidikan guru atau PTPG. Yang E, lahirnya perguruan tinggi antara tahun 1949 sampai 1961. Pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai PT antara lain UI, UGM, dan lain-lain. Yang F, era pembangunan nasional
semesta berencana tahap pertama 1961 sampai 1969. Nah, tujuan pendidikan nasionalnya adalah untuk melahirkan warga negara Indonesia yang susila. Dalam hal ini, moral pendidikan Indonesia ialah Pancasila Manipul atau USD, dan politik pendidikannya adalah Manifesto Politik. Yang kedua, pendidikan pada masa PJP 1. PJP 1 dicanangkan oleh 1 April 1999. Rumusan-rumusan kebijakan pemerintahan pendidikan selama PJP 1 yaitu 1. Elevasi pendidikan, yang kedua pemerataan pendidikan, yang ketiga peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan, yang keempat mutu pendidikan, dan yang kelima pendidikan kejuruan. Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Tap MPRS nomor 26/MPRS dari 1966. Selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Kurikulum pendidikannya dalam PJP 1 telah dilaksanakan 3 kali perubahan kurikulum tahun 1968, 1975, dan 1984. Ada juga kurikulum pendidikan kejuruan, ada juga kurikulum pendidikan tinggi atau PT. Sarana prasarana pendidikan, pengadaan prasarana dan sarana pendidikan tersebut ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang materi landasan historis pendidikan Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.